Pusat Survei Geologi melakukan pemetaan geomorfologi skala 1/50.000. Salah satunya untuk menarik batas sebaran bentang alam kars secara detail. Sebaran kars tersusun oleh batuan dari formasi Kali Pucang dan anggota kalkarenit formasi Pamutuan. Hasil interpretasi survei Tim Pemetaan Geomorfologi Pusat Survei Geologi Badan Geologi, lembar Pangandaran skala 1/50.000 menjelaskan bahwa Gua Aul terletak pada bentuk asal kars atau pelarutan yang dicirikan terdapat adanya gua dan proses pelarutan yang terjadi, serta beberapa karakteristik morfologi yang diamati, sehingga dikelompokkan menjadi satuan unit bentuk lahan perbukitan kars. Kami dari Tim Kerja Pemetaan Pusat Survei Geologi Badan Geologi menerjunkan 2 tim pada saat pemetaan di wilayah Pangandaran ini. Yang satu adalah tim pemetaan geologi, yang kedua adalah tim pemetaan geomorfologi. Nah, pada saat tim geomorfologi melakukan penjelajahan di wilayah ini, mereka menemukan di sini sedang ada kegiatan penataan untuk Gua Aul ini sebagai tempat atau objek wisata, dan ternyata dari informasi penduduk dan juga dari temuan teman-teman di daerah gua ini ditemukan ada beberapa fosil, ya, khususnya fosil manusia prasejarah dan juga fosil hewan purba, termasuk juga artefak. Nah, berdasarkan geologi dari daerah ini, Gua Aul ini termasuk dalam formasi Kali Pucang yang berusia sekitar Miosen tengah, jadi sekitar 15 juta hingga 12 juta tahun yang lalu. Nah, berdasarkan temuan fosil kehidupan khususnya manusia prasejarah, berarti sekitar 4.000 atau 3.000 tahun yang lalu gua ini sudah dihuni oleh manusia prasejarah berdasarkan temuan-temuan artefaknya juga, dan itu menunjukkan adanya informasi penting yang perlu digali lebih lanjut. Oleh karena itu, kami dari Tim Pemetaan Pusat Survei Geologi menggandeng teman-teman arkeologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga kami juga akan berkolaborasi dengan Museum Geologi untuk melakukan ekskavasi lebih lanjut, tentunya untuk mengungkap rahasia atau informasi yang bisa kita gali dari daerah Gua Aul ini untuk sejarah kehidupan, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan untuk penelitian selanjutnya. Pada awal bulan Februari, kami merupakan salah satu tim pemetaan, yaitu pemetaan geomorfologi yang kami laksanakan di Pangandaran, melakukan pemetaan geomorfologi di lembar Pejaten, Pangandaran. Nah, pada bulan Februari tersebut kami bermula dari melakukan recognize terhadap semua wilayah yang masuk ke dalam kegiatan pemetaan, yang mana salah satu fokus kami adalah bentang alam ataupun morfologi kars, ya. Nah, pada saat kegiatan pemetaan tersebut dilakukan, dan kami secara keseluruhan kami setelah mengunjungi semua formasi ataupun formasi batuan yang masuk ke dalam lingkup kerja dari tim pemetaan geomorfologi. Nah, di salah satu formasi Kali Pucang, tepatnya ini temuan ini gua ini berada di formasi Kali Pucang, ya, tepatnya di Pasir Aul,
Dan gua ini disebut dengan Gua Aul, ya, Pasir Aul, Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Ciamis. Ya. Pada saat itu kami melakukan identifikasi dari semua aspek-aspek morfologi yang ada di daerah ini, ya, dan kami menemukan salah satu gua, itu Gua Aul. Ya. Setelah kami melakukan identifikasi, ternyata di sini banyak ditemukan artefak, ya, banyak jenisnya, dan lebih dari itu adalah banyak ditemukan juga fosil. Kami akan melakukan tindak lanjut lebih jauh karena di sini banyak sekali hal penting yang akan memberikan informasi dan akan mengungkap tentang bagaimana hunian manusia prasejarah di sini, kemudian kaitannya dengan lokasi yang ada di sini yang berdekatan, ya, katakanlah di Tambak Sari, ya, di situ juga ditemukan hal yang sama. Maka ini hal penting dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam konteks, ya, secara geologi. Kita sekarang ada di Gua Aul, yang mana secara fauna yang ditemukan di sini ada beberapa jenis binatang, yang mana binatang memang tidak begitu komplit di sini, dan secara fosilisasinya juga kurang bagus. Dalam artinya bisa dikatakan sebagai subresen atau subfosil. Nah, yang mana salah satu yang akan kami lihatkan ini yang salah satu fosil, ya, yang mana ini bagian rahang kanan, yang mana ini sejenis musang. Ini yang ditemukan di Gua Aul itu sendiri. Dan ada beberapa fosil juga, yang contoh yang ini adalah fosil tikus di sini. Dan memang selain tikus ada juga yang fosil-fosil seperti fosil kelelawar, fosil burung di sini ada. Nah, di samping itu kita menemukan adalah fosil yang memang jarang juga ini ditemukan, tetapi di sini kita temukan juga. Salah satunya adalah cukup menarik, adalah yang bisa dikatakan sebagai spesies Paranus, yang mana ini adalah sejenis kalau begitu biawak, fosil biawak. Ya. Ada fosil makaka yang disebut adalah, kalau sekarang itu disebut monyet, ya, di sini. Dan begitu juga agak sedikit besar sedikit adalah maaf kalau saya menyebutkan, ini adalah fosil babi. Ini bagian maksila atau rahang atas, yang mana giginya udah aus sama sekali ini. Kalau kita lihat ini, dan ini cukup menarik juga. Ini kalau kita lihat dari spesiesnya adalah Sus barbatus, dikatakan sebagai Sus barbatus. Ini cukup besar, ini babi yang cukup besar yang ada di sini. Dan ini ada dua perbedaan, tapi ini tulang kaki dua-duanya yang dikatakan sebagai bofid. Bofid itu bisa juga adalah bisa dikatakan sejenis sapi atau banteng. Ini bagian kaki dan ini bagian depan. Sedangkan yang ini yang besar adalah bagian belakang. Ya. Cuman sayang bagian atasnya dia hilang. Nanti saya terangkan kenapa ini hilang. Untuk bagian besar fosil-fosil yang ada di sini atau tulang-tulang besarnya hilang di sini. Nah, yang barusan saya sampaikan, kenapa sebagian besar tulang-tulangnya hilang? Karena di sini adalah adanya landak. Nah, landak ini adalah salah satu hewan yang pengerat apapun yang akan dia makan, termasuk tulang itu sendiri. Nah, kecuali gigi, karena gigi itu sangat kuat, yang tidak bisa dimakan oleh landak. Nah, artinya kenapa dia makan itu? Karena untuk membatasi, artinya pengembangan tumbuhnya satu taring di landak itu sendiri. Nah, dari fosil semua yang tadi saya sampaikan, ada salah satu yang menarik adalah fosil
badak di sini. Di sini ditemukan badak yang mana ini lokasinya di daerah sini. Nah, ini adalah salah satu badak yang dikatakan spesiesnya yang Sondaicus. Nah, artinya Sondaicus di sini adalah badak yang bercula satu. Nah, yang mana badak ini memang cukup lama yang sudah ditemukan di Kepulauan Indonesia, yang mana mulai dari Sampung, yang mana Sampung itu adalah gua lawa yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Itu ditemukan di 1931. Nah, untuk daerah sini mau Jawa Barat maupun Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu ada dipisahkan sebagai unit fauna. Kalau untuk Jawa Barat adalah unit Citarum, unit kalau dulu menyebutnya ya, unit Citarum, unit Ranca. Masuk juga ke sini adalah Jetis, Kedung Brubus, Trinil, Ngandong. Nah, yang paling muda adalah Sampung tadi. Nah, Sampung itulah salah satunya awal yang ditemukan fosil badak. Nah, untuk kehidupan badak di Indonesia memang cukup menarik, karena di dunia ini yang tersisa hanya 5 spesies, yang mana 2 di Afrika, 1 adalah di India, 2 di Indonesia. Nah, yang menariknya di Indonesia adalah dua-duanya ada di Indonesia, dalam artinya badak cula 1 yang itu di Jawa Barat, yang mana cula 2 itu ada di Sumatera. Nah, untuk Jawa Barat sendiri yang dikatakan Sondaicus itu adalah bisa dikatakan sebagai living fossil yang sekarang ada di Ujung Kulon. Itu sisanya ada di sana. Berita penemuan kehidupan prasejarah di Gua Aul ini dalam kategori arkeologi bisa disebut sebagai satu penemuan baru atau new discovery tentang kehidupan prasejarah di gua-gua yang berada di selatan Jawa Barat. Karena sejak tahun 90-an sebenarnya sudah banyak survei arkeologi yang mendatangi berbagai tinggalan gua di selatan Jawa Barat, belum menemukan temuan-temuan arkeologi yang signifikan yang menunjukkan tentang kehidupan prasejarah. Gua Aul ini sebenarnya ini merupakan satu komunikasi yang cukup baik dilakukan oleh tim pemetaan dari Badan Geologi, dan pada saat mereka melakukan pemetaan mereka mendatangi daerah khas di daerah sini dan melihat dan menyaksikan hasil temuan dari masyarakat, dan hal itulah yang kemudian dikomunikasikan dengan saya selaku arkeolog dari Badan Riset Inovasi Nasional. Cukup menarik buat kita Gua Aul ini karena dari kumpulan temuan, kita belum melakukan ekskavasi di sini, belum melakukan penelitian intensif, sudah terkumpul sekian banyak temuan yang menunjukkan sisa kehidupan masa lalu. Yang pertama bisa kita katakan bahwa kehidupan masa lalu itu dibuktikan oleh artefaknya. Kita bisa melihat di sini ada alat serpih dari batuan kalsedon, kemudian juga ada jasper merah yang sudah sedemikian intensif dibentuk, dan ini kalau kita lihat dari proses pembuatan alat batu, ini merupakan bagian dari proses membentuk lancipan. Dan kemudian kita juga bisa melihat beberapa serpih dari jasper merah yang bagian dari proses pembuatan artefak. Yang cukup menarik juga buat kita, selain ada artefak batu, juga ditemukan beberapa artefak tulang. Dan artefak tulang yang paling halus bisa dilihat di sini, bagaimana mereka masa lalu membuat lancipan yang terbuat dari tulang panjang. Dan jelas ini kalau kita bandingkan dengan beberapa gua yang lain yang pernah kita teliti, yang pernah saya teliti selama ini, bagaimana proses membuat lancipan dengan menggunakan alat serpih atau dari bahan batuan yang cukup tajam, dari silicified stone, dan kemudian digunakan untuk meraut dan meruncingkan alat berupa lancipan ini. Dan lancipan ini tidak hanya berbentuk kecil, dan juga bisa berupa yang lebih besar dan seperti ini, dan mereka tajam. Dan kalau ini kita fungsikan ke masa lalu, ini berkaitan dengan bagaimana proses pemburuan dan kemudian bagaimana proses makan pada saat mereka menghuni gua. Dan sisi yang lain kita juga menemukan alat-alat batu pukul, dan ternyata jejaknya ada yang merah, ada yang natural tanpa warna merah. Dalam ranah budaya masa lalu ini adalah jejak hematit, dan kita mempertanyakan hematit ini buat apa?
Dan ternyata dari kumpulan tulang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat yang dilaporkan kepada tim survei geologi, banyak serpihan atau fragmen tulang manusia, ini diantaranya tulang tengkorak. Kita bisa melihat bagian sambungan atap tengkorak, dan yang sangat signifikan dari tengkorak ini juga kita bisa melihat adanya bagian rahang manusia, masih melekat gigi-giginya. Kalau kita lihat di sini, premolarnya sudah patah, mungkin patah pada saat mereka menggali dan meratakan tanah ini, tapi dari molar 1, molar 2, molar 3 ada cukup utuh, dan ini menunjukkan bahwa yang ditemukan di sini adalah manusia dewasa. Dan dari sisa hematit bisa kita lihat bandingkan antara yang ada jejaknya di kerang dan kemudian ada di bagian lapisan luar dari tulang-tulang manusia ini dan juga atap tengkorak. Ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan bagian dari proses penguburan kedua. Jadi kalau kita catatkan, proses hunian di Gua Aul ini adalah sesuatu bagian dari proses kehidupan, dan kemudian ada proses penguburan, dan dengan jejak penguburan ini bisa kita simpulkan sementara bahwa Gua Aul ini dihuni cukup lama pada masa lalu itu. Dan cukup lamanya itu tentu dibuktikan lagi dengan adanya artefak-artefak lain berupa fragmen tembikar, baik itu polos dan juga yang berhias di Gua Aul, dan juga ada sisa keramik asing. Ini kalau kita lihat di sini, kita bisa klasifikasikan bahwa ada satu lintasan kehidupan yang cukup panjang di Gua Aul. Paling tidak Gua Aul ini pernah dihuni dari era Mesolitik, kemudian sampai era-era akhir prasejarah atau protosejarah. Dan mungkin ini kan masih baru berupa penemuan awal dari laporan masyarakat. Kita bisa mencatatkan juga bahwa Gua Aul ini dengan ukuran yang cukup luas, kita bisa lihat seperti yang digambarkan oleh teman-teman geologi tadi, bahwa Gua Aul ini merupakan, bisa kita katakan sebagai gua yang multi component site. Dia dihuni karena ada proses membuat menggunakan alat batu dan juga ada proses penguburan. Nah, ini sesuai juga dengan teori fungsi gua pada masa lalu. Gua-gua yang bisa dihuni dalam satu kesempatan kehidupan disebut dengan single site, dia bisa hanya berupa artefaknya saja. Tapi di Gua Aul ini ditemukan dari sisa-sisa yang dikumpulkan pada saat mereka meratakan permukaan ini, seperti disampaikan oleh teman geologi tadi bahwa lapisan sudah cukup tebal diambil, tapi masih menyisakan lantai kehidupan masa lalu di sini. Jadi pada saat kita melihat permukaan gua, kita masih menemukan beberapa alat batu, fragmen tulang, dan ini bisa kita katakan bahwa lapisan kehidupannya masih panjang untuk di bagian permukaan sekarang. Tapi untuk menelusuri lebih lanjut tentang hal itu tentu butuh penelitian yang lebih mendalam. Kita mengharapkan karena ini berpacu dengan pengembangan pariwisata di daerah ini, penelitian juga harus disegerakan, dan kemudian penelitian yang kolaboratif sifatnya, karena ini tidak mampu untuk pemahaman arkeologi saja untuk melihat kehidupan prasejarah di Gua Aul ini. Tentu kita butuh kolaborasi dari teman-teman dari paleontologi, kemudian Polen, sehingga suatu saat setelah kita melakukan penelitian kita bisa menyodorkan informasi yang lebih signifikan tentang bagaimana proses kehidupan prasejarah yang pernah ada di Gua Aul ini. Gua Aul ini kalau saya bandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, ini merupakan temuan gua pertama kali yang mendapatkan kehidupan manusia di dalamnya. Artinya tidak hanya jejak budayanya, di sini juga terdapat rangka-rangka manusia yang terkubur di Gua Aul pada masa lalu. Dengan adanya temuan artefak manusia prasejarah di Gua Aul ini, diharapkan lokasi tersebut dapat dikelola dengan baik, tidak hanya untuk meningkatkan nilai wisata daerah, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan.